Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yulia Arpitaningsih, SPD, dari SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang telah saya laksanakan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir ke sekolah seperti biasanya walau keadaan cuacanya lagi hujan ya. Dan tak lupa marilah kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Di sini kami akan menyebarkan pemahaman dan apa yang sudah kami lakukan pada kegiatan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, dan sekarang kita bisa saling sharing saja. Budaya positif. Apakah itu budaya positif? Jadi budaya positif ini adalah kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah oleh seluruh warga sekolah, baik dari sikapnya maupun tutur katanya, untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Lalu apa saja yang perlu kita terapkan supaya kita bisa, apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama yaitu kita harus memahami dulu adanya paradigma baru dalam pembelajaran. Kemudian kita melakukan disiplin positif. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi atau kebutuhan murid-murid kita yang perlu kita penuhi. Kemudian bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrolnya. Kemudian kita bisa mulai dengan melakukan keyakinan kelas. Terus kita bisa melakukan restitusi jika ada permasalahan di sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat sekarang ini pembelajaran itu diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang berpihak kepada murid. Ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita lakukan di Pombal sebelumnya yang kita bahas, sehingga para peserta didik itu dapat kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini supaya kita dapat memahami dengan baik tentang budaya positif ini, marilah kita bermain sebentar dengan permainan cobalah buka. Jadi di sini kita akan bermain secara berpasangan. Nanti saya akan memberikan permen kepada Bapak Ibu, salah satunya saya berikan permen dan yang lainnya tidak.
Nah, jadi di sini diharapkan Bapak Ibu yang mendapat permen mengepalkan tangannya. Kemudian teman yang tidak mendapat permen mencoba untuk membuka kepala tangannya. Jadi kita menganggap permen yang saya berikan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Misalnya kita anggaplah itu sebuah emas atau insan gitu kan. Ya, jadi dia tidak bisa. Nah, ini kita mau memberikannya atau kita akan mempertahankannya. Itu terserah kita sendiri. Oke? Untuk yang membuka tangan boleh dengan cara merayu atau membujuk ya, kemudian boleh memaksa. Nah, yang penting nanti endingnya tuh terserah boleh dapat boleh tidak, tergantung. Betul yang mau pegang apa nih saya ibu? Aku kan dari Harganya mau ngasih ya? kita mulai ya Bapak Ibu. Kita cukup 1 menit saja. Maka nanti yang memaksa atau membujuk itu berhasil untuk mendapatkan permen ataukah tidak, ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sudah cukup? Sudah. Nah, sekarang bagaimana saya ingin menanyakan untuk yang memegang permen. Apakah tadi permennya dikepal atau diberikan, dan tolong sampaikan alasannya. Ya. Karena saya punya permen tadi saya kepal erat-erat ya, ingin saya makan sendiri gitu rencananya. Tetapi melihat tetangga saya tadi merengek, agar silaturahmi kita tidak putus, pinjam dulu 100. Jadi mau tidak mau saya buka kepala tangan saya ini dan saya rela memberikan kepada Unita supaya kita dapat berbagi lah ya, berbagi karena Bu Rita sepertinya sangat membutuhkan. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu. Ada lagi yang mau menyampaikan atau tadi misalnya ada yang nggak memberi, yang tidak berhasil mendapatkan permennya? Bu Novi tadi. Baiklah, saya tadi adalah yang memegang permen. Tadi kami terjadi tarik menarik, istilahnya saling meminta dan saling mempertahankan. Dan saya sebagai yang memegang permen merasa ini adalah hak saya. Jadi saya ingin melihat dulu yang Bu Dian pengen permen ini itu apa ya? Dan bagaimana cara Bu Dian meminta ke saya. Jadi saya tetap mempertahankannya. Saya melihat dulu apakah benar-benar Bu Dian membutuhkan atau dia cuma pengen memiliki hak orang lain gitu kan, bukan karena dia butuh gitu. Saya mau tengok aja dulu kan. Jadi tadi saya enggak memberikan, belum sampai memberikan. Saya ingin melihat Bu Dian bagaimana cara Bu Dian meminta dengan alasannya, dengan memberikan alasan Bu kasihlah beginilah gitu kan. Kalau dan saya beranggapan kalau benar-benar Bu Dian ini membutuhkan, saya akan berikan. Ya, seperti itu Bu Ilya. Oke, terima kasih. Berdasarkan kebutuhan. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Nur yang telah memberikan tanggapannya pada kegiatan permainan tadi. Ya, jadi memang luar biasa sekali Bu pertanyaannya ya. Pertanyaan yang kedua, apa alasan Anda untuk tetap menutup kepala tangan Anda atau memberikannya? Tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Nur,
katanya supaya tidak kurang untuk saling berbagi ya. Jadi kalau lebih untuk melihat keseriusannya. Nah, jadi pertanyaan terakhirnya, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangannya? Ayo, lakukan kalau mungkin dari yang dalam kegiatan siapa yang memegang kendali atau kontrol? Tentu saja saya yang punya permen tadi ya, karena saya yang punya permen. Kalau saya sebenarnya tidak ingin memberikan kebun saya, nggak akan saya berikan. Tetapi karena saya ingin orang lain juga ya mempunyai apa yang saya punya, walaupun itu sedikit, saya berikan kan gitu. Meskipun saya juga nanti akan mencari-cari lagi bagaimana sih caranya mendapatkan permen kembali. Tetapi karena teman saya ini membutuhkan, ya saya berikan dulu. Jadi itu ya. Oke, setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Nur ya. Jadi memang yang memegang kendali atau kontrol tentunya adalah yang memegang permen tadi. Apakah dia akan membuka atau mempertahankan dengan sekuat tenaga. Nah, jadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini Bapak dan Ibu? Nah, jadi menurut psikiater Dr. William, ternyata di dalam teori kontrol itu ada beberapa miskonsepsi, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini itu hanya sebuah miskonsepsi bahwa kita itu dapat mengontrol murid-murid kita, karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika dia tidak ingin melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal itu terjadi karena dirinya sedang mengizinkan untuk dikontrol. Nah, kalau misalnya dia tidak ingin dikontrol, itu dia akan memberontak ya, seperti yang anak kita itu ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, jadi itu teori guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Artinya di sini bujukan itu kita anggap bisa mempengaruhi murid untuk melakukan perilaku tertentu. Ternyata dalam jangka waktu tertentu bisa saja bujukan itu berhasil, bisa saja tidak, tergantung juga dari murid-muridnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, terkadang kita menganggap bahwa kita ketika mengkritik anak kemudian membuat dia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, kita menganggap itu akan berhasil membuat perilakunya berubah. Ternyata menurut penelitian Dr. William tadi itu merupakan sebuah miskonsepsi juga. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita terkadang berpikir bahwa kita sebagai guru ini bisa memaksa murid untuk melakukan ini, dan ini. Tapi ternyata menurut teorinya juga merupakan sebuah miskonsepsi. Sehingga untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, kita perlu melakukan perubahan dalam paradigma atau dalam pemikiran kita. Yaitu yang pertama, kita harus berubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi yang pertama yaitu kita lihat dari teori stimulus respon. Jadi dulunya mungkin kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, ya. Sekarang kita harus berubah menjadi berpikir bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Gitu kan Bapak Ibu? Ya. Ya. Kemudian kita dulu mungkin berpikir semua orang melihat hal yang sama. Tapi kenyataannya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita mungkin bisa berpikir kita memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Nah, tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuannya. Jadi anak-anak itu kadang melakukan sebuah kesalahan, misalnya dia seperti merokok tadi ya, misalnya seperti merokok, terkadang dia itu punya tujuan ingin penguasaan, ingin tampil keren gitu kan. Nah, jadi dia memiliki tujuan yang sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya.
Kita berpikir hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya, seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau rujukan gagal bukan kemudian dipaksa. Nah, jadi di sini berubah menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Atau konsensus itu adalah kesepakatan kita, kesepakatan bersama. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah penerapan disiplin di sekolah kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif? Sekarang saya ingin bertanya, apakah penerapan disiplin ini di sekolah kita oleh Bapak Ibu, apakah sudah efektif atau masih perlu kita tinjau bersama? Bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Untuk peraturannya, penerapan disiplin di sekolah, saya rasa apapun peraturan yang kita laksanakan itu pasti ada baiknya, ada positifnya, ada tidaknya, ada kekurangannya, ada tidaknya, apapun itu. Tetapi kita selama ini kan mencari bagaimana sih penerapannya itu supaya lebih baik gitu, lebih bisa kita jalankan semuanya, baik itu sebagai guru ataupun sebagai murid. Berapa sih nanti hasilnya itu yang dapat kita capai, mungkin itu yang bisa kita terapkan. Kalau kita berpikir sudah baik atau belum, tidak akan bisa ya kan, karena kan setiap kebijakan, setiap peraturan yang kita terapkan itu pasti ada sisi tidak baiknya dan sisi positifnya, dan kekurangannya banyak. Tapi kita berusaha bagaimana setiap apa yang kita terapkan itu dapat kita jalankan bersama dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu dan intinya kita menjalankannya dengan usaha yang maksimal ya betul. Apakah itu akan berhasil dengan baik atau tidak, yang penting kita usahakan dulu yang terbaik. Oke, kemudian yang kedua saya ingin bertanya, tapi ini tidak perlu dijawab, kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatunya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Mungkin kita malas mendapat hukuman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah, atau melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan uang, atau untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian apalagi ya kira-kira orang sangka dalam melakukan sesuatu. Tentunya Bapak Ibu memiliki alasannya masing-masing ya. Nah, apa itu disiplin? Biasanya kalau kita berbicara disiplin itu apa yang ada dalam pikiran kita? Tanya juga dulu. Iya, boleh minta komentarnya? Oke, Bu Danis. Apa disiplin? Menurut Bapak Ibu disiplin itu adalah tepat waktu. Kemudian. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sekali atas jawaban dari Ibu. Ya, kita mengaitkan disiplin itu dengan kata tertib. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mematuhi suatu peraturan, maka kita akan dihukum. Gitu ya. Akan ada poinnya seperti di sekolah kita. Lalu sebenarnya bagaimana disiplin yang sebenarnya? Menurut budaya positif ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi disiplin positif itu yaitu menerapkan disiplin dengan mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, atau ada motivasi internal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, bukan karena
tadi takut kena hukuman dan sebagainya. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Itu disiplin positif yang mungkin kita bisa terapkan untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia? Nah, ada dua, yaitu motivasi dari luar atau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan tadi ya, atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi internal, yaitu dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ternyata hadiah atau hukuman berlebih itu dapat meminimalisir motivasi internal dari dalam diri kita. Jadi motivasi internal itu supaya kita dapat melakukan segala sesuatu itu dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya tadi kita ingin sekolah datang terlambat, kita sekolah dengan tepat waktu. Tentu ada motivasi dari dalam diri kita bahwa orang yang disiplin ini manajemen waktunya bagus, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya tugas-tugas yang kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan yang perlu kita yang perlu kita ketahui. Tentunya kalau untuk nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini diulang saja sesuai dengan yang kita pahami, yaitu ada profil belajar Pancasila, kemudian nilai toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidup, yaitu bagaimana seorang itu dapat dipercaya, jujur, kemudian lurus hatinya, kemudian pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian apakah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, jadi kalau hukuman itu biasanya kan kalau misalnya anak datang terlambat nih, kita langsung kamu bersihkan WC, ya kan? Kamu datang terlambat, kamu nggak mengerjakan PR, kamu sampah, gitu kan? Itu kan datangnya dari diri kita, di satu pihak, gitu kan? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia secara tiba-tiba, kemudian itu berakibat kepada fisik maupun psikisnya. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu, misalnya kita sepakat dengan anak di dalam kelas, kalau kamu terlambat, maka kamu akan membersihkan kelas, misalnya seperti itu. Nah, jadi dia dua arah, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian guru selalu memantau. Nah, apa bedanya dengan restitusi? Nah, kalau restitusi itu kita sudah menciptakan kondisi murid yang memiliki motivasi dari dalamnya. Dia ingin ke sekolah dengan datang tepat waktu karena dia tahu ada nilai-nilai yang baik di dalamnya. Kemudian ada tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian penghargaan. Seringkali saya dulu Bapak Ibu memberikan reward kepada anak-anak di setiap pembelajaran mungkin ya, sering melakukan game, kemudian kalau ada kelompok yang menang akhirnya diberikan reward. Nah, saya pikir itu bisa memotivasi anak untuk semangat belajar. Nah, tapi ternyata berdasarkan penelitian dari Alfie Kwan ini, penghargaan ataupun hukuman itu adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang. Seperti tadi, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sering menjanjikan anak hadiah agar dia bertanggung jawab, kemudian kita berasumsi, berarti kita sedang berasumsi dia tidak bisa melakukannya, atau mereka memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin di awal-awal reward yang kita berikan itu berdampak positif, tapi ketika kita menghentikan reward itu, tentu dia akan kembali ke dirinya yang tidak baik tersebut misalnya. Nah, jadi ini juga bukan sesuatu yang efektif ternyata dalam penerapan budaya positif. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak-anak didik kita. Mungkin kenapa dia melakukan kesalahan ini?
kenapa dia melakukan pelanggaran ini. Mungkin ada hal yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Misalnya ketika anak belajar di kelas itu lemas gitu kan. Mungkin ada ini kebutuhannya tidak terpenuhi, seperti kebutuhan tadi nggak sarapan pagi sehingga dia menjadi lemas. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita ketahui supaya kita nanti tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak yang perlu kita penuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yakni berupa sandang pakan pakaian tadi ya. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan rasa diterima atau kasih sayang. Ya, ini kalau untuk bertahan hidup ya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan lainnya. Kalau penguasaan itu tentang harga diri tadi, ya berkaitan mungkin dengan kalau di sekolah kita ada anak-anak yang melakukan program seperti bapak tadi ya, ingin terlihat keren tadi ya. Kemudian ingin menjadi pemimpin, diakui, didengar. Kemudian kalau kebebasan itu dia mandiri, mungkin dia pengen belajar di luar sehingga dia nggak semangat di dalam kelas. Kemudian kesenangan, mungkin dia pengen ada ice breaking atau kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas supaya dia lebih semangat lagi. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya mungkin di keluarganya ada dia kurang diperhatikan oleh keluarganya sehingga anak-anak tersebut mencari perhatian di sekolah pada guru-gurunya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Gitu ya, mungkin itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini, maka kita bisa melakukan di awal pembelajaran yaitu melakukan keyakinan kelas. Kita awali dengan pembuatan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat juga. Nah, ini bagi yang belum bisa menjadi referensi. Nah, mengapa perlu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, gitu ya? Jadi kalau peraturan kelas tadi cuma datang dari diri kita sendiri biasanya ya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu menekankan pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang supaya seseorang itu lebih termotivasi dari dalam. Kemudian adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mungkin kita bisa menonton dulu video yang pernah saya lakukan dalam keyakinan kelas. Mungkin Ibu Bapak Ibu bisa sudah pernah melakukan yang lebih baik dari ini sebagai referensi saja. Kita tadi sudah melihat ya video keyakinan kelas. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita akan melihat bagaimana posisi kontrol kita. Yang pertama ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang paling baik sebenarnya adalah sebagai manajer.
Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, ciri khasnya seperti yang kita ketahui bersama ya. Nada suaranya tinggi, kemudian bahasanya kasar dan matanya melotot menunjuk-nunjuk. Kamu ini terlambat aja kerjanya, ya kan? Sekarang bersihkan itu WC. Gitu. Itu contohnya ya. Jadi kata-katanya patuhi aturan saya, kalau nggak awas. Ya, selalu pasti yang selalu terakhir selesai nih kamu nih. Dampaknya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi murid kita bisa mendendam atau bersifat agresif. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ciri khasnya nada suaranya memelas atau lembut, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak. Ibu kecewa sekali dengan kamu ini. Gimana coba kalau orang tua kamu ini tahu? Sedih ibu dengan perlakuan kamu ya. Dampaknya murid akan merasa bersalah, kemudian jadi orang yang gagal, merasa menjadi orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, tapi ini lebih buruk efeknya bagi anak karena emosinya tertahan di dalam sehingga dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Aku ini tidak berguna, gitu kan? Mungkin efeknya nanti dia akan menjadi ingin bunuh diri lah, lari-lari dan sebagainya kan. Kemudian sebagai teman, cirinya ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Gitu. Nah, dampaknya murid akan merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jika ada guru itu, dia mau melakukannya. Kalau nggak ada guru itu, dia nggak mau, nggak baik gitu. Kemudian keempat, pemantau. Nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Dia tadi kalau pemantau ini dia punya undang-undang. Dia selalu menggunakan kata tertib. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kamu mulai sekolah? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti dengan konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketertinggalan. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi dia bahasanya datar. Dampaknya, murid memahami konsekuensi yang telah dijalankan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas, dan gurunya juga harus melihat murid tersebut. Kemudian terakhir, paling bagus ini ya. Ini kalau saya pribadi ditunggu sampai sini. Iya, saya seringnya itu posisi penghukum, posisi teman. Ya, dan posisi pemantau. Ya, posisi pemantau tergantung apa ya? Tergantung situasi. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, bagaimana posisi manajer? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah agar kamu hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi kalau untuk manajer ini, dia bahasanya santai dan dia memunculkan motivasi dari dalam diri anak untuk melakukannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi pada posisi manajer, guru sebaiknya suaranya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang, atau merasa sedih akan perbuatan murid, atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman. Tidak perlu, karena pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Terakhir materinya, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, biar kita kembali fokus, bolehkah kita bermain ice breaking 1 menit, 2 menit? Ice breakingnya berpasangan, kemudian tangannya begini. Kita akan bermain up and down, seperti semangat kita yang terkadang naik dan terkadang turun.
Kita coba. Siap Bapak Ibu? Are you ready? Hey. Seperti semangat. Oke. Hah? Down. Sekali lagi. Up. Silang ya Bapak Ibu. Nah, berarti apa dia? Silang. Maksudnya gantian gitu, diseling. Itu seling ya. Up. Up. Down. Down. Up. Down. Oke. Tepuk tangan semuanya. Iya, kita nggak mau ke sini ya. Oke, terakhir segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan posisi manajer ini, kita bisa melakukan penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak itu. Kalau dia sedang berkelahi, kita perlu menstabilkan emosinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu stabilkan identitas. Jadi seperti tadi, kita stabilkan dulu identitas anak tersebut dengan kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna nak. Saya juga pernah melakukan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu yang mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakannya, kita bisa menanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Misalnya dengan kalimat, kamu punya alasan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ketika dia diejek oleh temannya tentang bapaknya atau keluarganya, gitu kan, kita bisa meredam emosinya dengan kata-kata ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita di sini perlu dari teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya. Jadi kita perlu menanamkan kepada diri anak untuk memotivasi dirinya itu, untuk memunculkan motivasi dirinya dari dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi kalau ketika kita menstabilkan emosinya tadi, maka kita sudah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Misalnya anak terlambat nih, ya ibu juga tidak manusia yang sempurna. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti terlambat tadi, sehingga kita membuat anak tersebut dari identitas gagalnya telah tidak datang tepat waktu menjadi identitas sukses. Kemudian kita menanyakan kenapa kamu terlambat, gitu kan misalnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maka dengan menanyakan keyakinan ini, kita menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kalimat yang bisa kita gunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas tata keluarga atau keyakinan kelas. Masih ingat gak kamu tentang keyakinan kelas kita? Misalnya dia mencontek, jujur itu penting gak sih buat kita? Misalnya seperti itu. Ini contoh kasus yang pernah dilakukan restitusi, tapi ini skenario ya Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kenyataannya sudah mencoba melakukan restitusi, cuman nggak lengkap saya melakukannya baru menanyakan misalnya ketika tiket anak-anak itu terlambat, biasanya tuh saya langsung mencatat itu nama anak-anaknya, kemudian dikasih poin kelasnya. Tapi setelah mendapat materi ini, berusaha untuk memperbaiki diri dengan menanyakan dulu kenapa kamu terlambat. Mungkin dia ada keluarga yang sakit, ternyata dia begadang. Ada hal-hal yang terkadang di luar dugaan kita. Tapi ada juga kebanyakan yang menonton HP sambil larut malam, kemudian tidur. Kemudian kita menanyakan, gimana besok biar nggak terlambat? Sudah saya lakukan dan ada yang berubah. Hari ini saya tidak terlambat lagi. Tapi beberapa minggu kemudian malah kembali dia sudah
beberapa hari berjalan dan ternyata seminggu kemudian balik lagi ke asrama asalnya. Jadi kita memang tidak serta-merta langsung selesai gitu ya. Dan seperti yang dikatakan Ibu bilang tadi ya, penting kita melakukannya semampunya, semaksimal mungkin. Ini mudah-mudahan bisa diputar. Kalau tidak, ini restitusi yang pernah saya lakukan. Bisa diputar nggak? Ini bisa. Itulah tadi Bapak Ibu restitusi yang telah saya coba lakukan pada kasus siswa yang mencontek saat ulangan IPA. Ini Bapak Ibu sudah melakukan yang lebih daripada ini dalam menangani kasus-kasus anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktunya tidak singkat, tidak bisa kita tanggung jawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf dan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semuanya, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk memfasilitasi kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.